Ya, terpuji Tuhan bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali dalam ibadah tubuh Kristus ilahi. Kita mengangkat pujian buat Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan melindungi kita walaupun di berbagai tempat ada hal-hal yang terjadi. Kita bersyukur bertemu kembali, memuji, menyembah Tuhan, karena kemana haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita ada hari ini karena berkat Tuhan. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi Tuhan, Kau menghiasi kehidupan kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami ada hari ini karena kemurahan-Mu. Kami hidup karena kasih kemurahan-Mu dan berkat-Mu yang selalu baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan kami menyembah Engkau Tuhan, memuji nama-Mu pada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kita ada hari ini karena kemurahan dan berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan bagaikan rusa yang rindu akan aliran sungai yang haus. Kita juga rindu dan haus akan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan seperti rusa yang haus. Sembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang memberkati kami, yang memuaskan kami. Haleluya. Seperti rusa yang haus, yang rindu dan haus akan firman-Mu. Seperti rusa yang haus aliran sungai, kami
juga tak dapat hidup tanpa firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu, memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang hidup berkuasa menegur kami Tuhan, memberkati kami. Kita katakan sekali lagi, seperti Rus pribadi yang sibuk hanya Engkau kapan kasih-Mu. Amin. Silakan buat hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati. Ya, shalom semua, selamat malam. Kedengaran suara saya? Kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, sebelumnya kita berdoa ya. Terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik, bahkan teramat baik Tuhan. Sampai malam ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau melalui pujian yang dinaikkan oleh pendeta Dewi Singkat. Jadi kesukaan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan dengan kesungguhan hati, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kami ada di dalam tangan Kau Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Kau tutup bungkus oleh darah Yesus, sehingga link ini boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Kami memuji dan menyembah, bahkan siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Ya, selamat malam. Ada sukacita malam ini, semua sukacita ya. Amin ya. Ya, hari ini puji Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk berbagi firman Tuhan. Terima kasih Bu Elia Esther yang sudah memberi waktu untuk saya berbagi firman Tuhan. Kiranya semua menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tema yang hari ini yang sudah saya siapkan adalah hidup kita ini ya harus jadi berkat. Buat siapa yang terutama? Yaitu buat Tuhan yang terutama, untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Maaf kata ya, tapi terkadang kita hidup ini mau jadi berkat untuk diri kita sendiri. Jujur ya, saya ambil satu contoh ilustrasi ya. Manusia ini kan hidup ini selalu maunya diberkati ya. Selalu maunya diberkati. Tapi saya mau katakan, apakah cukup kita diberkati oleh Tuhan? Ini satu pertanyaan buat kita. Karena terkadang kita kalau sudah diberkati, maaf kata ya, dengan tanda kutip, banyak orang melupakan kebaikan Tuhan. Tapi nggak ada di tubuh Kristus, ya tidak ada yang seperti itu. Amin. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Saya akan bersaksi terlebih dulu ya. Bulan yang lalu, di awal bulan, saya mengalami serangan jantung. Ya. Serangan jantung kembali, debar jantung saya ini di atas 150, bahkan sampai 160 derajat. 160 detak jantungnya ya. Saya minta maaf sama Bu Elia Esther ya, sehingga saya tidak bisa menghadiri pernikahan anak dari Bu Elia Esther, Pak Sukinto ya, karena saya harus dirawat di rumah sakit sampai 5 hari, sampai dari hari itu hari Selasa sampai hari Minggu saya boleh pulang ya. Sebenarnya saya tidak mau cerita sama istri mengalami detak jantung yang berdebar. Saya diam, saya taruh lidah di bawah lidah obat sedokan. 2 jam kemudian kumat lagi debar jantung saya. Saya taruh lagi di bawah lidah yang kedua obatnya, sedokan, debar jantung lagi berdebar lagi setelah 2 jam. Yang terakhir saya taruh karena dokter bilang, dokter
spesialis jantung saya bilang obat sedokan boleh dipakai hanya 3 kali. Kalau masih debar jantungnya tetap tidak normal, Anda harus segera ke UGD, ke rumah sakit, dan itu akan diambil tindakan oleh dokter setempat ya. Puji Tuhan, saya sekalipun tidak bisa tidur ya akhirnya ya sampai pagi ya. Saya tidak cerita dengan istri, tapi saya ceritanya dengan dokter. Saya punya nomor WA jantung saya ada di dokter spesialis pegangan saya ya, dokter Amir Aziz. Dia katakan, Bapak harus segera ke rumah sakit ke UGD, Bapak harus diperiksa lebih intensif, apa yang harus kami lakukan, tindakan apa yang harus kami lakukan. Akhirnya puji Tuhan saya ketahuan juga ya sama istri, karena apa? Karena waktu itu handphone saya ketinggalan ya, ketinggalan di rumah. Saya pikir saya mau ke puskesmas periksa darah dulu ya, karena sudah mau jadwal saya 1 minggu lagi untuk kontrol dokter. Akhirnya ketahuan itu anak saya itu tiba-tiba bisa telepon mamanya ya, istri saya itu, Ma, papa ada di mana? Oh, ada di puskesmas, lagi mau kontrol cek darah per 3 bulan ya. Coba mama lihat ada apa di handphonenya. Iya, handphonenya emang ketinggalan kata anak saya, kata mama, kata istri saya. Pas dilihat, istri saya lihat, kok ada balasan dari dokter Amir Aziz. Eh, ya, bapak harus segera ke rumah sakit. Dia baca, wah kaget setengah mati istri saya ya. Ternyata saya ceritanya sama dokter, bukan cerita sama istri ya. Saya pikir saya tidak mau bikin istri saya cemas, khawatir ya. Karena waktu itu, waktu malam saya kena serangan jantung, saya cuma ngomong gini sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau engkau mau panggil saya pulang, silakan Tuhan. Saya lebih baik Tuhan panggil pulang daripada hidup saya tersiksa ya. Saya tidak tahu kenapa saya mengalami hal seperti ini. Dokternya waktu ambil tindakan periksa, istri saya buru-buru suruh saya pulang, tidak usah periksa darah lagi, kamu harus segera ke rumah sakit. Istri saya antar, waktu itu jam 2 siang, dokternya pas prakteknya jam 2 siang. Saya dapat nomor antrian nomor 28. Yang terakhir, ketika saya di EKG, itu susternya juga kaget. Bapak, debar jantungnya begitu cepat ya. Kenapa Pak? Bapak mengalami seperti apa ini? Saya bilang, saya nggak tahu, sus. Coba nanti setelah kontrol dokter ya, apa yang harus diambil tindakan. Pas saya jam waktu itu setengah 6 sore, saya dapat gilirannya setengah 6, jam 2 antrinya sampai setengah 6 nomor 28 ya. Dokter bilang gitu, wah ini kamu harus segera dirawat, kamu tidak boleh lagi pulang. Wah, waktu itu saya nggak bawa baju, nggak bawa salinan ya. Dokternya bilang, saya akan rujuk Bapak untuk masuk segera ke UGD. Dirawat ya, mungkin 3-4 hari. Istri saya kaget juga ya. Nah, akhirnya malam itu juga saya dimasukkan di UGD dan jam 11 malam baru saya dipindahkan ke ICU. Jujur ya, siapa yang mengalami kalau sakit sudah masuk ICU? Saya sudah mengalami 2 kali ya. Dan yang ini yang tidak enak sama sekali ya. Kenapa? Saya tidak boleh pegang handphone ya. Dan yang bisa besuk hanya istri dan anak saya. Teman-teman semua tidak boleh kecuali dapat izin dari istri saya. Ya. Wah di situ saya, itu saya bilang sama Tuhan, kenapa saya harus mengalami lembah kekelaman ya seperti ini. Tapi saya bilang gini sama Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus itu tidak akan meninggalkan saya dan dia ada di sebelah kanan saya. Bahkan malaikat surganya selalu ada di sekeliling tempat tidur saya, sekalipun saya harus di ICU. Ya. Dan puji Tuhan, waktu diambil tindakan dan di kateter kembali di jantung saya ini, apakah saya harus ada penyumbatan lagi di jantung, harus pasang ring atau tidak. Akhirnya puji Tuhan nggak ada yang harus dipasang, dan ring jantung yang saya sudah pasang 1 dan balon yang ada di jantung saya ini masih bagus kata dokter ya, tapi yang bikin debar jantungnya Bapak tidak beraturan dan saking cepatnya jantung itu,
Bapak harus segera diinfus masuk ke dalam saluran jantung di tangan saya ini. Wah, ini infusnya sangat sakit sekali ya, karena jarumnya itu harus dibengkokkan masuk ke langsung ke otot jantungnya, tembak langsung ke jantung. Itu 2 malam ya, baru saya mengalami pemulihan. Jantung saya kembali normal. Jantung yang normal itu debarnya 70 sampai 80. Kalau sudah 2 kali lipat, ya siap-siap ya. Kalau Tuhan izinkan masih bisa normal, berarti kita hidup. Tapi kalau tidak bisa, ya siap-siap kita untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Puji Tuhan, hari ini saya boleh sehat, saya boleh melayani di tubuh Kristus Ilahi, bukan kuat gagah saya, tapi karena kebaikan Tuhan. Kita harus ingat kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan? Banyak orang ya, khususnya anak-anak Tuhan, mau jadi berkat kalau sudah diberkati. Saya mau beri nasihat ya buat kita semua ya. Kapan sih kita bisa melayani Tuhan kalau bukan waktunya sekarang? Jujur ya, manusia nggak bisa ukur kehidupan kita ini usia sampai berapa tahun. Betul ya? Bahkan Mazmur 90 ayat 10 mengatakan manusia bisa hidup 70 tahun. Itu kalau kuat. Kalau kuat lagi kita bisa 80 tahun. Tapi siapa yang bisa tahu hidup kita ini besok atau lusa, atau seminggu lagi, atau tahun depan, atau 5 tahun lagi? Kita nggak bisa tahu. Itu semua seizin Tuhan Yesus. Saya percaya saya diberi kesempatan yang luar biasa. Ada satu pujian yang mengatakan gini, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Ya, itu kita harus ingat. Berkali-kali Tuhan Yesus itu menolong hidup kita. Dan berkali-kali dia menolong, beri kekuatan untuk kita bisa melakukan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwa dia, bahwasannya terlalu baik. Sekalipun kita harus masuk di dalam lembah kekelaman, kita mengalami sakit, penyakit, problem, masalah, tetap katakan Tuhan Yesus itu teramat baik. Amin. Ya, jadi saya nangis ya, anak-anak saya juga nangis ya. Dia bilang, Papa, kenapa harus sakit lagi ya? Saya bilang, udah, jangan perlu dinangisin ya. Saya bilang, manusia ini kan ada masalah, problem ya. Buat izinkan itu hal terjadi, kita harus berani mengucap syukur. Amin. Ya, saya bersyukur masih bisa berjumpa dengan Bu Elester, dengan mereka Erikson Sijabat, juga teman-teman yang ada di tubuh Kristus lain. Saya bersyukur ya, saya bisa masih hidup dan saya bisa memberitakan kabar sukacita, yaitu firman Tuhan. Kenapa saya suka melayani Tuhan? Karena saya tahu besok saya belum tentu masih hidup. Oleh sebab itu, kalau kita diberi kesempatan melayani Tuhan lebih sungguh. Amin. Hari ini saya akan menjabarkan 5 hal penghalang kenapa berkat Tuhan itu terkadang tidak sampai kepada kita. Ya, tidak kunjung tiba. Kita sudah doa, ya, kita sudah panggil Tuhan, kita sudah memohon, sujud, menyembah, tapi kok Tuhan Yesus belum menolong kita. Nah, di sini kita harus dengar. Ada 5 hal yang penting bagi kita sebagai orang percaya. Apa sih penyebabnya kok berkat itu nggak sampai ke tangan kita? Yang pertama, ada yang tahu nggak yang pertama itu apa? Kenapa berkat Tuhan itu terkadang tidak sampai kepada tangan kita? Kenapa? Kita baca dulu ya, Filipi 1 ayat 22. Temanya hidup harus jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Buah apa? Buah yang manis tentunya buat Tuhan. Jangan kita persembahkan buah yang asam, buah yang kecut, tetapi buah yang manis, yang disukakan Tuhan. Buah apa itu? Buah jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita jangan egois dengan teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan.
yang belum diselamatkan. Kita nggak boleh tutup mata. Kita harus buka mata kita lebar-lebar. Cari mereka. Kejar mereka. Amin. Ya, tahun demi tahun kita lewati. Tapi kalau Tuhan tanya, jika kita dipanggil Tuhan tiba-tiba kita meninggal, Tuhan cuma tanya gini loh. Saya ada pertanyaan dua diagnostik ya. Ketika saya ikut sekolah penginjilan, dia bilang gini, ketika kita dipanggil Tuhan, kita berdiri di pintu surga. Cuman Tuhan tanya kepada kita semua loh, sebagai orang percaya. Dia tanya begini yang pertama, apa saja yang kau lakukan buat aku selama kau kuberi hidup? Baru kita lagi mau mikir jawab apa. Tuhan tanya lagi pertanyaan yang kedua. Berapa jiwa yang kau selamatkan untuk aku? Itu pertanyaan yang harus kita jawab di saat kita pulang ke rumah Bapa di surga. Kita harus pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah taruh di atas pundak kita. Kita harus jadi benar-benar hamba Tuhan yang melayani Tuhan lebih sungguh. Amin. Karena hari-hari ke depan itu tidak akan semakin baik. Banyak orang pencemooh, banyak nabi-nabi palsu yang akan bermunculan. Sehingga menjadi antikris, ya, tidak menjadi berkat untuk Tuhan. Waspada kita sebagai hamba Tuhan. Ya, saya banyak jumpai ya, banyak orang lagi tidak mau lagi menginjili, tidak mau lagi mencari jiwa-jiwa, malas, alasannya capek. Terus yang lebih bahaya lagi ya, diukur dengan uang. Ya, nggak ada duitnya katanya melayani Tuhan. Wah, itu sangat sedih loh Tuhan. Benar, sangat sedih. Saya berkali-kali ngomong sama gereja-gereja ya, berkali-kali saya berkhotbah di gereja. Saya cuma bilang gini, saya bukan mengecilkan gereja-gereja yang belum berkembang, ya, tapi saya bilang gini, kalau ada gereja-gereja yang butuh pengkhotbah, cari saya. Saya siap melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan saya tidak mengharapkan upah apapun ketika saya melayani Tuhan. Amin. Ya, saya bilang sama teman-teman saya, kalau hidup kita mau jadi berkat, layani Tuhan lebih sungguh lagi. Jangan kita ukur dengan uang, dengan materi. Ya, apa sih hidup kita, hati hidup kita? Apakah kita kekurangan sampai hari ini? Jujur, saya tidak pernah kekurangan. Bukan saya sombong. Saya dari tahun 2013, saya sudah lagi tidak bekerja. Kehidupan saya dulunya full time melayani Tuhan. Sekarang full heart, sepenuh hati saya buat Tuhan. Kemanapun Tuhan utus, saya siap melayani Tuhan. Amin. Itu yang harus kita kejar, kemuliaan nama Tuhan. Bukan kita mau cari keuntungan, kita mau cari nama, ya. Banyak orang mencari keuntungan, banyak orang cari namanya dikenal di banyak orang. Tapi maaf ya, kalau Tuhan tidak kenal kita, seperti yang ada di Matius 7 ayat 23, "Hanyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Wah, itu berabe ya, itu jujur. Kita pasti ada di neraka. Pasti itu ada di neraka. Tapi saya mau katakan, ada 5 hal yang penting. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah, kenapa kita terkadang terhalang berkatnya kita sampai kepada tangan kita? Yang pertama adalah, kita baca dulu firman-Nya ya. Di Yesaya Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jujur ya, yang pertama adalah yang menjadi penghalang kenapa kita tidak bisa terima berkat dari Tuhan, karena dosa. Jujur ya, setiap orang, sekalipun dia hamba Tuhan yang tinggi, yang ternama, jujur, tidak akan kebal dosa. Manusia tidak akan kebal dosa. Pasti bisa melakukan hal dosa. Kita tidak munafik. Kenapa ya? Padahal di 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita sudah tahu kita sudah jadi ciptaan baru.
Tetapi kenapa kita masih harus jatuh ke dalam dosa? Jujur ya, dosa apa yang kadang-kadang kita lakukan? Kita terkadang bohong-bohong dikit ya. Suka berdusta. Ada satu teman saya, katanya kalau di gereja itu tidak boleh bersaksi dusta. Itu saya setuju. Tapi maaf, teman saya itu selalu katakan begitu. Tetapi dia mesti berdusta di atas mimbar. Jujur loh, jujur. Dia hamba Tuhan loh, melayani Tuhan. Dipakai Tuhan. Tapi masih juga dia bersaksi dusta. Saya tahu orang, apa ya hal itu bisa terjadi. Jujur loh. Ada yang lapor sama saya juga. Sampai nangis orangnya. Pak, kenapa ya? Dia itu masih berbohong. Padahal dia bilang loh, jangan sampai bersaksi dusta, apalagi di atas mimbar. Tapi dia lakukan itu. Jujur, saya dengar itu nangis. Kenapa sih kita udah jadi hamba Tuhan, diselamatkan, dan kita ini bukan Matius 22 ayat 14 ya. Kita ini bukan hanya terpanggil, tetapi jadi orang pilihan Tuhan. Kenapa kita masih berdusta? Kalau kita masih berdusta, antara kita itu nggak masuk hitungan di Tuhan. Tapi itu dosa juga. Tapi apalagi kalau kita bersaksi dusta di hadapan Tuhan, itu dosanya berlipat kali ganda. Apakah Tuhan bisa mengampuni? Ini pertanyaan buat kita. Kita sudah tahu kebenaran kan? Kenapa kita masih lakukan kesalahan? Kenapa berulang-ulang kali kita masih melakukan hal yang berdosa? Ini kita harus pegang ya. Satu nasihat Tuhan. Bohong kecil sama bohong besar saya mau katakan sama. Justru bohong kecil dimulai, akhirnya ditumpuk, akhirnya besar dan dia akan meledak dan dia akan membuahkan petaka yang besar kematian. Kita tidak akan dikenal lagi oleh Tuhan. Camkan itu. Saya tidak menakuti. Saya juga tidak akan kebal dosa. Berkali-kali kita harus minta ampun sama Tuhan. Dan kita mau beribadah, ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan, dia harus kita sampaikan. Tuhan, ampuni aku, tahirkan aku. Saya bukan manusia yang sempurna, bahkan firman-Mu berkata, tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia. Tapi kan kita ini segambar, serupa dengan Tuhan. Apakah kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Pegang itu, firman. Amin. Mau nggak hidup kita diberkati? Amin. Saya berdoa selalu buat teman-teman pelayan Tuhan khusus. Jangan lagi bermain di dalam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu berdosa. Saya masih bisa berdosa, bisa melakukan. Saya mau ingatkan, minta ampun sama Tuhan ketika engkau dipakai oleh Tuhan. Ketika engkau mau menyampaikan firman Tuhan. Tuhan ampuni aku. Aku bukan manusia yang sempurna. Masih bisa berbuat dosa. Hari ini, besok, atau selanjutnya. Tapi Tuhan tolong saya. Saya mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Karena saya pegang itu Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apa itu berkenan? Tidak melakukan hal yang berdosa. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa itu yang kedua? Yang kedua, ini kita harus ingat ya. Manusia ini kan hidup cuma sementara. Betul? 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan hidup kita ini hanya numpang lewat. Kita ada di dunia ini hanya numpang. Kita ini seperti rumput yang sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Karena diinjak orang ataupun kita meninggalkan Tuhan. Kita harus ingat, apa sih hal yang kedua yang harus kita lakukan? Kenapa kita ini tidak bisa menerima berkat dari Tuhan? Kita baca dulu firman-Nya ya. Amsal 12 ayat 27.
Amsal 12 ayat 27 mengatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Berarti saya mengutip dari firman Tuhan itu. Itu hal yang kedua. Kenapa kita tidak bisa menerima berkat dari Tuhan? Terhalang karena yang kedua, tentang kemalasan. Manusia ini bisa malas, ya bukan hanya bekerja, tetapi melayani Tuhan pun bisa malas. Jujur ya, bisa nggak kita malas? Bisa loh. Karena Yohanes 10 ayat 10 ya, iblis itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap orang. Tapi kalau kita punya semangat, kita dekat, kita nempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, kita tidak akan malas. Amin. Roma 12 ayat 11, hendaklah rohmu tetap menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Hidup kita harus melayani Tuhan. Yang seperti apa? Bukan melayani Tuhan itu kita jadi pendeta, kita jadi hamba Tuhan yang serius, atau bagaimana. Ini tentang kemalasan yang terkadang menghantui setiap pikiran manusia. Saya nggak mau lagi lah melayani Tuhan. Saya nggak mau lagi ya beribadah, males, jauh, capek, mendingan lewat Zoom aja. Itu pun kalau sempet loh, kalau nggak males. Ya, kalau males lebih berapa lagi, kapan kita mau datang kepada Tuhan? Padahal keluaran 23 ayat 25. Ya, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah keluarga. Ingat baik, ibadah itu penting buat setiap orang percaya. Sekalipun hanya di Zoom, jujur sekalipun hanya di Zoom. Saya sudah bangun family ministry sudah 4 tahun. Kemarin bulan Maret kita tanggal 1 Maret ya kita merayakan bersama. Bu Eliezer hadir, ya teman-teman juga hadir ya di tempat ini, ada beberapa orang yang hadir. Ya, saya bersyukur. Ya, tadinya nggak ada greget begitu ya. Waktu diumumkan kita akan onsite, itu semua nggak ada jawaban. Hanya 3 orang yang siap datang, siap hadir. Itu satu bukti kita malas lagi untuk datang kepada Tuhan. Jujur, saya bangun family ministry sama Pak Hendra, dan saya tidak pernah, ya kalau bolos ketika saya masuk rumah sakit kemarin ya, di opnam di ICU, saya 3 hari tidak buka Zoom family ministry. Dan saya lagi pilih wakil ketua 2 karena Pak Hendra masih saat ini masih sakit stroke, tidak bisa maksimal melayani Tuhan. Tapi tidak ada orang yang bersedia untuk saya tempatkan jadi wakil ketua 2 di FM. Jujur, ini satu bukti kemalasan kita kepada Tuhan. Padahal saya bilang gini, jadi wakil ketua 2 itu nggak berat. Kalau saya sakit karena saya sudah tahu jantung saya bisa tiba-tiba mendadak sakit, Bapak bisa bantukan, saya kasih linknya, terus saya tutup, saya mohon izin. Tapi tidak ada satupun yang bersedia. Kasihan Tuhan, jujur kasihan Tuhan. Ya, seandainya Bu Eliezer sebagai pemimpin di tubuh kesusilaan, dia mengalami sakit seperti saya, siapa yang mau meneruskan tubuh kesusilaan? Harus kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Jujur ya, saya nangis loh di hadapan Tuhan. Waktu saya masuk ICU, saya nggak buka 3 hari. Saya bilang sama teman-teman, saya liburkan terpaksa karena saya di opnam di ICU dan saya tidak boleh pegang handphone. Tidak ada seorang pun yang respect. Kasihan deh lo. Padahal kita kan anak-anak Tuhan kan, yang siap diberkati kan. Kenapa kita harus malas? Kenapa kita tidak mau tangkap isi hati Tuhan?
Saya waktu khotbah di gereja saya nangis. Saya khotbah ini yang terbaru yang saya buat. Saya nangis di atas mimpi. Tuhan, waktu ulang tahun Family Ministry, kalau yang nonton videonya ya, ulang tahun Family Ministry, saya itu bukan nangis dibuat-buat. Cuma saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh Tuhan pilih siapa wakil ketua dua, supaya bisa maksimal bantu saya. Ada satupun yang bersedia. Hebat ya. Kasihan dia. Kenapa kita terkadang menutup berkat yang Tuhan sudah siapkan? Jujur loh, ketika saya melayani Tuhan lebih sungguh, saya diberkati Tuhan. Saya nggak sombong. Saya diberkati Tuhan. Anak mantu saya diberkati lagi, sehingga dia boleh menjadi berkat untuk saya. Lihat keajaiban Tuhan. Ingat, ketika kita melayani tidak malas, berkat itu akan mengikutimu. Tapi maaf, jika engkau malas mengambil tanggung jawab itu, berarti Tuhan pun akan malas memberkatimu. Itu bukan Tuhan balas. Itu apa yang kamu tabur, engkau Tuhan. Saya bukan orang yang kaya, bukan. Saya bukan orang yang hebat, yang mewah, yang terkenal. Enggak ada yang kenal sama saya. Jadi saya mau jadi anak Tuhan tuh yang tidak malas. Melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Lebih serius. Amin. Mengiring Yesus adalah keputusan. Kemanapun Tuhan utus, utuslah aku Tuhan. Aku siap jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat baik, buang kemalasan. Sekalipun di Zoom. Jujur ya, Zoom saya ini sekarang lagi diperbarui. Puji Tuhan saya ada multimedia yang berhati bijak ya, bisa mau membantu saya, Tuhan bisa kirim. Dan YouTube itu akan dibuat sedemikian rupanya, bagusnya, baiknya. Dan itu juga nggak dibayar dengan apapun. Saya bersyukur sama Tuhan. Itulah hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan untuk saya. Lebih bertanggung jawab lagi di Family Ministry. Juga dimanapun Tuhan utus saya. Amin. Ayo, bangkit. Serukan nama Yesus. Jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Kita baca dulu ya firman Tuhannya. Apa sih yang ketiga? Kita baca di Ulangan. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saya mengutip dari firman Tuhan di Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 adalah tentang ketidaktaatan kita. Banyak ya anak Tuhan yang tidak taat. Jujur, banyak kan? Banyak. Saat ini banyak sekali yang tidak taat. Tidak taat apa? Baca firman aja udah nggak mau. Betul ya? Terus apalagi merenungkan. Padahal Mazmur 1 ayat 2 dan 3 ya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Itu kan pujian kan?
kata-kata yang indah. Kan? Tapi kenapa kita tidak mau taat? Mulut bisa bicara seperti itu. Tapi hati dan mulut itu lain. Kita tidak melakukan apa-apa. Itu sama juga kita tidak taat. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti segala perintah-perintahku. Apakah itu satu bukti kita nyanyi, terus kita nggak lakukan? Itu satu bukti ketaatan atau tidak? Ini satu perenungan yang berat buat kita. Jangan main-main. Hidup ini singkat. Ingat baik. Hidup ini terlalu singkat. Saya udah usia 61 tahun. Nanti bulan Desember 62 tahun. Saya kemarin pergi ke kuburan ya orang tua papa dan mama saya. Saya siap untuk beli tanah kuburan ya. Untuk nanti saya pulang sudah ada siap lubang yang harus saya masuk ke dalam itu. Saya bilang sama anak saya mau beli kuburan yang siap untuk saya pulang ke rumah bapak. Kita harus lakukan itu, hidup itu ya. Harus penuh dengan ketaatan. Tahu nggak singkatan dari TAAT itu apa? Takut akan Allah. Banyak orang takut sama siapa? Sama bos, sama pemimpin. Takut sama siapa lagi? Bos yang galak. Takut sama diri juga sendiri. Takut ketika kita melakukan kesalahan ataupun tidak taat, akhirnya ya setimpal dengan apa yang kau buat. Ya. Ada satu pujian kan? Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Nyanyi sih oke. Disuruh melayani Tuhan yang enteng aja. Langsung ogah-ogahan. Banyak loh hamba Tuhan yang sudah saya jadwal. Ketika 2 hari oke ataupun hari hanya, langsung dia batalkan. Dia bilang, saya ada urusan Pak, saya ada undangan. Ini dadakan. Di Zoom loh. Itu nggak perlu hadir. Tinggal cetek-cetek, pasang wifi, nongol kita. Nyampaikan firman Tuhan cukup 30 menit kok. Nggak lama-lama. Tapi itu pun kita tidak tahu. Gimana ya kita bisa terima berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan bilang, Tuhan kau di mana? Kenapa engkau tidak memberkatiku? Jangan bertanya seperti itu. Koreksi dirimu. Kenapa sampai hari ini kau tidak diberkati? Karena kita berhitung. Kalau kita taat dapat apa ya? Kita ukur semua dengan materi kehidupan kita. Padahal Paulus 3 ayat 2 bilang apa? Pikirkanlah perkara yang di surga bukan yang di bumi. Saya bukannya hamba Tuhan yang hebat kok, yang jago. Saya menyampaikan itu pun saya berat hati. Saya menyampaikan isi hati Tuhan ini, saya berat sekali. Kenapa? Pertama, kenal diri saya sendiri juga. Maka saya sudah benar-benar taat kepada Tuhan. Jangan main-main ya dari hidup ini. Tadi saya katakan, hidup ini kan sementara. Kita nggak tahu esok, kita nggak tahu seminggu lagi, kita nggak tahu tahun depan jadi apa. Tapi kalau kita mau taat, Tuhan pun taat memberkati kita. Amin. Mau nggak kalau sampai Tuhan taat memberkati kita terus? Kan selamanya loh kalau Tuhan berkati itu selamanya. Bukan sebentar. Kalau orang memberkati itu ada waktu. Kalau waktu Tuhan tidak bisa diukur. Dia selalu memberkati kita selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk poin yang keempat.
Saya waktu khotbah ini ya, jujur bukan saya mau disanjung orang ya. Tapi ketika saya menyampaikan isi hati Tuhan tentang ketidaktaatan, banyak orang menangis. Banyak jemaat nangis. Sampai dia bilang waktu saya habis turun dari mimbar, dia bilang yang kayak gini saya nggak pernah dengar Pak. Ini satu yang harus saya pegang dalam hidup saya. Saya mau taat, Tuhan pun taat memberkati saya. Amin. Keempat, kita baca dulu firman-Nya ya. Yakobus 4 ayat 2. Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Tetapi kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ini poin yang lebih penting lagi ya dalam hal yang keempat. Saya mau tanya di sini, siapa yang rajin berdoa di tempat ini? Banyak loh, jujur. Akhir-akhir ini, hamba Tuhan pun yang hebat, dia lupa untuk berdoa karena dia mungkin terkesima dengan hartanya yang sudah banyak ataupun yang sudah kaya raya ya, tidak perlu lagi untuk berdoa. Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Saya banyak jumpai ya. Pak, berapa kali kita berdoa satu hari? Ada yang jawab 3 kali. Bangun tidur, siang mau makan, mau tidur malam. 3 kali Pak cukup. Ada lagi yang ngeyel ya. Ketika saya pergi sama teman saya, nggak tahu dia guyon apa serius ya. Ketika lagi mau makan, saya bilang, yuk kita berdoa dulu. Udahlah aku amin, nggak usah berdoa. Tuhan juga tahu kita mau makan. Ada loh, hamba Tuhan loh. Nggak tahu dia ngeyel saya atau sudah kebiasaan ya. Saya lihat juga banyak anak Tuhan yang saya jumpai ketika saya ajak makan ya. Dia nggak ngajak kita berdoa. Padahal kesukaan saya itu berdoa. Sekalipun kita teman baik, teman ya sama-sama ya berjalan di ladang Tuhan. Kenapa sih kita nggak mau ngajak? Coba kita berdoa dulu. Berkat sudah ada di depan mata kita. Berdoa nggak perlu bertele-tele. Sikat. Tuhan makasih untuk berkatmu siang ini. Kami akan santap di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang-orang yang kekurangan juga. Kami percaya berkatmu selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami santap hanya di dalam nama Yesus, kuduskan, sucikan. Makanan itu menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Begitu aja orang nggak mau berdoa. Tapi di tubuh Kristus lain saya percaya nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, semua rajin berdoa. Ingat satu statement ya, ora et labora, bekerja sambil berdoa. Itu kunci berkat Tuhan. Bangun tidur, jangan cari yang lain hobi kita. Jangan cari minum dulu, harus ngopi dulu, harus sikat gigi dulu. Jujur itu nggak penting. Yang penting kamu harus menghadap ke tata langit surga, di mana Tuhan Yesus duduk di atas tanah Bapa. Saya selalu berdoa ketika saya bangun tidur, saya buka pintu, saya udah duduk dulu di ranjang, saya ambil sikap duduk yang benar, saya angkat tangan, saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Hambamu masih boleh hidup, masih boleh menghirup oksigen yang kau siapkan. Kami sangat percaya berkat-Mu hari ini berlimpah. Damai, sejahtera, sukacita terus ada di dalam keluarga kami. Besan kami, anak, mantu, cucu, ipar, sepupu, keponakan, semua dalam perlindungan. Terlebih lagi di dalam pelayanan hamba-Mu, biarlah terus Kau pakai
pakai hamba-Mu ini Tuhan, biar menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Damai sejahtera sukacita dan juga segala sakit penyakit Kau halau dari segala kehidupan kami. Penyakit, para bahaya, kecelakaan, kami percaya semua Kau halau. Kami tolak di dalam nama Yesus. Hati pelayanan kami, biarlah hari ini kehidupan kami diberkati dan kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Saya menoleh ke belakang, terima kasih untuk rumah yang Kau berikan, beserta isinya yang Kau berikan untuk hamba-Mu, juga motor, mobil yang Kau berikan untuk hamba-Mu boleh pakai. Kami tidak bisa membalas pemberian-Mu Tuhan, selain kami bisa mengucap syukur dan terus menyenangkan hati. Pakai hidup kami Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Persatukan kami semua yang ada di ibadah persekutuan apapun, terlebih lagi saya sebut family ministry, biar kami tetap bersatu, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun masyarakat kudus, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan diatur. Amin. Lakukan itu. Engkau mau diberkati berkelimpahan dalam hidup. Amin. Mau serius berdoa? Harus. Mau diberkati oleh Tuhan? Lakukan doa senantiasa. Anytime, anyway, dimanapun Tuhan tempatkan, tetap berdoa kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 adalah telepon Tuhan. Berserulah kepadaku, maka hal-hal yang tak terpahami kau akan kusikapkan bagimu. Ada 1 Korintus 2 ya, ayat 9. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang kelima, yang terakhir. Yang kelima ini lebih penting lagi. Sangat penting. Kita baca dulu firman. Yeremia 17 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang kelima saya kutip adalah, maaf kata ya, terkadang banyak orang, khususnya anak-anak Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan manusia. Kita lihat orang itu kaya, diberkati, sehingga kita dekati dia supaya dia bisa menjadi berkat untuk kita. Tapi ujungnya terkadang mengecewakan. Kenapa? Karena firman ini yang mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, bahkan orang lain. Ingat Yeremia 17 ayat 7 mengajarkan kita, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Maaf ya, saya di dalam pelayanan saya tidak pernah mengandalkan siapapun. Ya, di family ministry jujur ya, kita semua diberkati Tuhan. Tapi kalau soal menabur, banyak orang tidak mau. Padahal Galatia 6 ayat 9 mengatakan, hendaklah kita tidak jemu-jemu, selalu berbuat kebaikan. Bila tiba waktunya, kau akan diberkati. Tapi banyak jujur anak Tuhan tidak mau jadi berkat. Berarti kita selalu bukan mengandalkan Tuhan Yesus, selalu mengandalkan diri. Diukur dengan materi. Menabur dapat apa ya? Kenapa sih gua harus memberi terus? Kenapa sih? Kapan gua diberinya? Dulu, ya. Saya paling nggak suka memberi. Tuhan ajarkan saya. Mau nggak engkau diberkati?
Jangan kau andalkan diri. Ketika engkau diberkati, kau terima dari Tuhan. Setelah itu, kasih buat Tuhan. Banyak orang ukur dengan kekuatannya. Tapi Tuhan gak suka. Tuhan suka jika engkau berani, Lukas 6 ayat 38. Beri, maka engkau akan kuberi. Berarti itu kita benar-benar menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemarin saya khotbah di gereja ya, saya nggak sebut nama gerejanya. Saya nangis loh. Gembalanya ke atas mimbar, dia bilang gini, saya akan bacakan persembahan umum, persembahan yang ada di gereja ini. Bla bla bla, pemasukan 200 sekian, pengeluaran 300. Berarti minus. Dan sampai hari ini gerejanya minus ada sekitar 340 berapa. Saya lihat jemaatnya is okay semua. Semua ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor, dan pakaiannya semua rapi. Seragam juga, pelayan-pelayan tuannya oke. Tapi kenapa kita nggak memperhatikan persembahan yang ada di gereja? Kenapa kita tutup mata? Seakan-akan kita juga tutup telinga, tidak mendengar. Pulang dari gereja, saya kontak gembalanya. Pak, ajar mereka, Pak. Ajar mereka bisa memberi. Nanti saya akan bikin bahan khotbah ya tentang memberi. Pasti orang nggak suka. Jujur ya, bagaimana kita bisa memberi dengan benar di hadapan Tuhan? Saya lagi siapkan itu. Saya bukan orang yang sok atau yang, nih, gue lihat nih, gue ngasih. Enggak. Saya kalau nabur kanan, tangan kiri saya nggak tahu. Bukan sombong. Sekalipun nilainya nggak besar. Tapi dengan keikhlasan saya, dengan hati saya yang murni. Ini aku Tuhan, saya mau jadi berkat. Ketika aku diberkati, aku jadi berkat untuk orang. Dan saya percaya, tangan Tuhan itu tidak akan kurang panjang menolong kita, memberkati kita. Dan telinganya pun tidak akan kurang tajam. Selalu dia sendengkan telinganya bagi kita yang tetap memanggil Tuhan Yesus, berseru kepadanya. Dan berkat itu dicurahkan berkelimpahan. Amin. Saya melihat Bu Eliezer luar biasa melayani. Ya, selalu jadi berkat. Boleh diacungkan jempol, bahkan bukan satu jempol. Kalau perlu, maaf kata ya, jempol kaki juga saya boleh angkat begitu. Ayo, hidup jangan pernah andalkan dirimu. Jangan pernah harap dengan manusia. Harap dengan Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti akan diberi kelimpahan yang besar. Amin. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Maafkan saya kalau ada kata-kata yang tidak baik ataupun yang menyindir ataupun kita kena gitu ya. Bersyukur sama Tuhan. Tuhan, makasih untuk teguranmu, sapaanmu. Saya akan berubah karena saya pegang itu Yeremia 7 ayat 3. Jadi jika engkau sungguh-sungguh ya memperbaiki tingkah langkah dan perbuatanmu, aku akan diam dalam baik. Terlebih lagi di Keluaran 19 ayat 5 itu saya selalu pegang. Jadi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Karena akulah yang punya di bumi dan di surga. Itu firman Tuhan. Amin. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terkadang kami melalaikan tugas hidup kami, Tuhan. Kami masih melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan, tentang dosa. Ampuni kami, lahirkan kami, Tuhan, tangan kami, untuk kami bisa jadi berkat. Dan tentang kemalasan,
Tuhan ampuni kami. Terkadang kami malas, kami menolak untuk panggilan-Mu Tuhan. Dan kami tahu kami harus sadar diri. Kami ini bukan hanya terpanggil, tetapi kami mau jadi orang pilihan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Dan juga hal yang ketiga tentang ketidaktaatan. Ampuni kami Tuhan. Terkadang kami mau taat kalau kami ada tujuan untuk kehidupan kami. Tuhan tolong kami. Kami tidak mau diukur ketaatan kami dengan segala yang ada di dunia ini. Kami mau taat dengan kesungguhan hati, menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau yang menegur kami dengan kasih-Mu yang begitu besar. Dan di tempat Tuhan, terkadang kami tidak mau lagi berdoa. Lalai kami melakukan tugas kami untuk berdoa. Padahal Kau yang memberkati roti makanan kami hari lepas hari. Itu pun kami lalai untuk berdoa kepada Engkau, mengucap syukur. Ampuni kami. Saat ini kami mau tidak lagi lalai, malas untuk berdoa. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya pada firman-Mu di Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Itu yang harus kami lakukan. Melalui doa kami akan tingkatkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan yang kelima, kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri. Tangan kami terbatas Tuhan. Segala apapun yang kami lakukan terbatas. Tapi tangan Tuhan tidak akan kurang batas, tidak akan terbatas untuk memberkati kehidupan kami jika kami mengandalkan Kau saja. Berkati tubuh Kristus Ilahi yang digembalakan sebagai ketua pemimpin Bu Esther, memberkati suaminya Mas Kipto, juga berkati anaknya Michael, berkati juga istrinya Michael. Jadi berkat Tuhan. Manapun hamba-Mu ini melayani, selalu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati juga pendeta Derikson Sijabat yang sudah membantu dalam ujian, memakai pendeta Derikson Sijabat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar gerejanya terus dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru dan berkati berkelimpahan. Berkati juga teman-teman kami yang sudah sempat hadir, segala penyakit, masalah kehidupan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Kau pasti akan bertindak menolong setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Nanti doa syafaat dipimpin Ibu Esther ya. Shalom Bu Esther. Bu, Doa syafaat Ibu yang pimpin ya. iya Pak. Bisa jelas nggak ya? Aduh. Gimana Bu Elia? Ya, bisa kedengar nggak suaranya ya? Ah ya, itu bagus, bagus. Ya, kedengaran Bu. Ya, puji Tuhan untuk pemingguan. Terima kasih untuk firman-Nya ya. Hidup harus jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Ya betul. Jadi berkat bagaimana? Memang orang kalau bicara tentang berkat itu udah ketakutan, betul pemingguan ya. Padahal bicara tentang berkat ini kan sebetulnya untuk menyadarkan kita, ya. Maka di sini di Filipi 1 ayat 22 betul katakan bekerja itu untuk memberikan buah. Buah bagaimana? Yaitu yang dikecap oleh Tuhan ya. Bukan karena mengada-ngada, tapi Tuhan mau buahnya yang manis di hadapan Dia. Maka dikatakan kenapa sampai ini orang nggak diberkati? Ya, ada penghalangnya karena apa tadi? Pemingguan katakan karena dosa kita ya, tidak melakukan firman, tidak taat ya. Nah ini akibatnya ada. Jadi kalau ingin diberkati harus melakukan kehendak Dia. Nah kemudian yang kedua dikatakan apa? Ya
Kenapa tidak diberkati? Yang kedua dikatakan karena malas, ya. Malas tidak mau melayani. Nah, itu juga satu tantangan ya, yang malas ayo mulai bangkit kembali. Ya, mau ada tidak ada tetap melayani. Ya ada alasan apapun juga. Itu yang tadi Komunuan sampaikan. Yang ketiga juga dikatakan ya, kenapa tidak jadi berkati karena ketidaktaatan kita ya, tidak mau mendengarkan suara Tuhan ya. Jadi dikatakan apa? Ada kutuk ya, mengabaikan Tuhan. Jadi hati-hati kalau kutuk sudah datang kepada kita, ya bahaya sekali. Kenapa? Nah, ini yang dibutuhkan ketaatan untuk mendengar suara Tuhan. Nah, belajarlah saat ini mendengar suara Tuhan lebih baik daripada mendengar gosip, kata-kata dunia ya. Lebih baik taat kepada Tuhan. Nah, yang keempat dikatakan apa? Tadi kamu katakan bagaimana jadi penghalang berkat juga? Karena tidak berdoa. Nah, di sini banyak yang orang tidak bisa berdoa ya. Atau berdoa mungkin salah berdoa ya. Bisa aja salah berdoa untuk hawa nafsu sendiri. Akhirnya Tuhan nggak kabulkan. Karena doa itu bukan untuk pribadi. Sebetulnya untuk bersyafaat. Untuk seluruh, baru nanti rakyat kita yang meminta kepada Tuhan. Nah di sini ya, jadi ada penghalang. Kenapa aku udah doa nggak dikabulkan? Salah berdoa kata Tuhan. Bukan kehendakmu, tapi yang Tuhan mau kehendakku, caraku ya. Nah di sini. Yang kelima yang terakhir kenapa? Kenapa jadi penghalang berkat juga? Karena banyak orang mengandalkan manusia. Maka Tuhan katakan terkutuklah ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi itu jelas sekali Komingwan sampaikan 5 ini poin ini ya Komingwan. Firman-Nya sudah jelas terkupas. Jadi kalau orang mengandalkan manusia terkutuklah, tapi diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Ini luar biasa ya. Maka kalau orang memberi harus dengan sukacita, maka Tuhan yang akan balas. Tapi kalau karena memberi, karena terpaksa, itu juga sama bohong ya. Nah, seperti kemarin ulang tahunnya Komingwan ya, saya lihat dari sana sini bawa semua makanan ya, kita sama-sama menikmati ya dengan cara yang berbeda, itu kan indah ya. Nah ini satu kemurahan ya. Nah ini yang Tuhan mau, saling melengkapi. Nah bagaimana saat ini untuk belajar saat ini ya, untuk menerima berkat daripada Tuhan sehingga buah kita ini akan dikecap manis oleh Tuhan. Terima kasih Komunuan. Firman-Nya luar biasa ya. Ini bagus sekali, harus di sini hidup harus jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang hidupnya nggak mau jadi berkat untuk Tuhan, tapi suka berkatnya untuk ke dokter ya. Maaf dikata ya, ada orang juga sakit dikit bentar-bentar ke dokter. Uang besar pun juga nggak sayang itu untuk dokter. Tapi kalau untuk hamba Tuhan, pelitnya pailit banget ya. Hitungan sekali, seperti dianggap seperti kayak orang kerja aja buruh gitu. Ini juga salah kaprah ya. Justru dia lebih suka uangnya untuk dokter. Makanya masalah datang terus silih berganti ya. Maaf kata ini bukan buat Komingwan. Ini ada orang yang seperti itu suka langganan ke dokter ya. Nah di sini makanya kita selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari ya saling melengkapi ya, saling peka. Kenapa? Terutama apa kata Tuhan kita laksanakan, maka lihat Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Di mana kita memberi berkat, Tuhan yang berlipat kali gandakan berkat. Amin. Terima kasih Komingwan. Sangat memberkati firman ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Komingwan juga sehat ya, diberikan jantung yang baru ya, sehingga kuat sampai Tuhan datang ya, namanya tercatat di surga. Puji Tuhan, terima kasih Komingwan. Silakan buat Pak Nikola, Pak Derikson, angkat satu pujian. Nanti pondoknya siapa sudah ditunjuk belum? Silakan. Bu Esther. Bu Esther. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam daging,
ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau kuatkan dalam tempat gelap. Engkau ada, Yesus setia. Kita katakan, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Berkali-kali kau menolong kami Tuhan, berkali-kali kau menolong kami, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau kuatkan dalam tempat gelap. Engkau ada, Yesus setia. Tempat gelap, dalam tempat gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam tempat gelap, dalam tempat gelap, Engkau ada, Yesus setia. Ya, silakan pertamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat persekutuan kami bersama dengan Engkau. Bapa yang baik, Kau tuntun kami terus Tuhan, untuk selalu mata kami tertuju kepadamu saja. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu ya Bapa. Kau berkati Bapa yang bawa firman ya Bapa. Kau berikan dia sehat ya Bapa.
Kau berikan jantung yang baru Bapa kepada dia. Biarlah dia terus merasakan kasih-Mu yang luar biasa, bahwa tidak ada kasih seperti kasih-Mu ya Bapa. Sebab segala kutuk dosa pelanggaran kami, kutuk nenek moyang, Engkau berkata di atas kayu salib, sudah selesai Engkau bayar dengan harga yang mahal, dengan tunai yang lunas, dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus Bapak ini Bapak. Biarlah semakin hari dia semakin melekat kepadamu, semakin matanya tertuju kepadamu saja. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Kau jadikan kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh tumbuh, berakar, dan berbuah yang manis untuk kami boleh melakukannya ya Bapa. Pegang tangan kami Bapa, tuntun kami dengan roh-Mu. Mampukan kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dimanapun kami berada ya Bapa, Engkau perbaharui setiap hati kami. Biarlah kami Tuhan selalu mata kami tertuju kepadamu saja. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang luar biasa, yang selalu menguatkan kami, yang selalu menasehati kami, untuk kami boleh Tuhan hidup Tuhan oleh firman-Mu Bapa. Tuntun kami terus Tuhan, Kau pegang tangan kami. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kau berkati kami semua dengan berkat rohani, jasmani, sukacita seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Biarlah kami selalu bersukacita, menanti-nantikan Engkau ya Bapa. Biarlah kami Tuhan selalu berikan kami berjaga-jaga ya Bapa. Biarlah kami Tuhan tetap setia sampai menutup mata kami ya Bapa. Setia kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semua. Dimanapun kami berada, Kau urapi kami Bapa dengan urapan baru-Mu. Kau jadikan kami Bapa menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami Tuhan semakin hari semakin berkenan kepadamu. Tuntun kami Tuhan menjalani hidup ini Tuhan. Sekalipun Tuhan dunia menakutkan, di sana sini kabar menggemparkan ya Bapa. Tetapi kami percaya Mazmur 91. Sampai tua kami, sampai uban di kepala kami, Engkau akan menggendong kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kau tanamkan itu semua di loh hati kami. Biarlah kami Tuhan selalu bersukacita mengiring Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat malam ini Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa, yang susah Engkau hibur, yang terbelenggu Engkau lepaskan ya Bapa. Biarlah kami selalu bersukacita di dalam Engkau, bermega di dalam Engkau. Karena Engkaulah Bapa kami. Kau menjadikan kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat roh-Mu ya Bapa, yang selalu menuntun, menghibur kami, menolong kami dari segala Tuhan kelemahan kami ya Bapa. Tuntun kami terus dengan roh-Mu ya Bapa. Biarlah kami selalu Tuhan takut akan Engkau, cinta Yesus ya Bapa. Biarlah kami mengasihi Engkau terutama ya Bapa, dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa buat malam ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau berdoa ya Bapa buat Ibu Elia ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan dia ya Bapa. Berkati suaminya, berkati anaknya, berkati mantunya ya Bapa. Biarlah Kau pakai Tuhan keluarga ini menjadi keluarga kerajaan surga. Dimanapun dia Tuhan melayani, Kau pakai dengan dahsyat ya Bapa, dengan kuasa yang daripadamu. Pakai dia Tuhan. Biarlah banyak jiwa dimenangkan Tuhan untuk hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kau pakai juga Tuhan, Bapa kami yang main bawa pujian ya Tuhan.
Biarlah kau pakai semakin hari dia semakin cinta Yesus ya Bapa. Apapun Tuhan yang dihadapi, biarlah Tuhan yang selalu memberkati dia. Memberikan dia Tuhan jawaban bagi masalahnya. Berkati keluarganya, berkati istri, anaknya, dimanapun berada. Cukupkan segala kebutuhannya. Begitu juga kami semua ya Bapa. Engkau terus Tuhan memberkati kami. Biarlah kami Tuhan, boleh Tuhan selalu merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Bahwa tidak ada kasih seperti kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kau berkati juga Tuhan bangsa kami. Biarlah bangsa kami ini Tuhan boleh takut akan Tuhan. Curahkan pertobatan besar-besaran ya Bapa di bangsa kami ini. Biarlah mulai dari presiden kami. Semua mulai dari tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Engkau jamah Tuhan. Biarlah bangsa kami ini Tuhan boleh tunduk kepadamu. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau cinta Indonesia ya Bapa, karena Engkau ada di bangsa kami ini. Bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Itu juga kami mau berdoa ya Bapa buat bangsa Israel ya Bapa. Engkau buatkan Tuhan bangsa Israel ya Bapa. Engkau Tuhan memilih bangsa ini menjadi bangsa pilihan-Mu. Engkau kirimkan bala tentara surgawi Tuhan untuk selalu menolong, untuk melawan segala musuh-musuhnya ya Bapa. Biarlah Engkau ya Bapa di depan. Biarlah bangsa ini Tuhan di belakang-Mu. Tuntun terus Tuhan. Biarlah mata dunia melihat bahwa firman-Mu itu iya dan amin. Terima kasih Bapak, Kau berkati berlimpah-limpah. Berkati Tuhan. Semua mulai dari presidennya sampai Tuhan yang terendah. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepadamu. Berkati semua Tuhan, anak-anak kami, cucu kami, keturunan kami Tuhan. Berikan Tuhan keturunan kami menjadi keturunan ilahi. Biarlah Tuhan, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami Bapa. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan Somiwan doa berkat ya. Nanti silakan sampaikan. Mari. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya di tahun 2025, Bapak Ibu anak mantu cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya di tahun 2025, Bapak Ibu anak mantu cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya di tahun 2025, Bapak Ibu anak mantu cucu, khususnya di dalam pelayanan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, perkenanan Tuhan Yesus selalu ada
Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara Iksan. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada saat hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Ada 5 poin yang menjadi penghalang bagi kita untuk diberkati oleh Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Mungkin ada yang ingin bertanya atau yang menanggapi di antara kita. Silakan Pak Robert. Shalom Pak Robert. Ya, salam Pak Erikson, terima kasih. Jadi saya tadi tidak bisa dengar suaranya kecil. Namun tadi sudah cukup dijelaskan oleh Ibu Elia dan Pak Erikson juga sebentar ini telah menjelaskan ada 5 yang menghambat kita, kuasa Tuhan itu ya. Jadi saya kira sudah cukup jelas sekian. Dan maaf saya nggak bisa buka ini video karena sinyal saya tidak kuat ini. Oke, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Robert. Berarti sudah jelas, sudah ditambahin dengan Ibu Elia Esther tadi. Silakan Bu Maria. Shalom Bu Maria. Shalom Bu Maria. Ya, kenapa? Ya, mungkin ada tanggapan tentang firman Tuhan yang tadi kita dengar. Oh iya, ya firmannya sih udah bagus ya, semuanya udah terjawab sih sama Pak yang nyampein ada Pak Elohim ini. Tapi satu perkara, Sini ini dia emang sudah diberikan karunia